Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Saritonga, Ketua STIS dan Indonesia Mandiri yang merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri, ingin menyampaikan selamat datang kepada semua mahasiswa baru Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Kami di sini dengan sukacita menyambut Anda untuk masuk ke dalam lingkungan baru. Saat ini adalah awal dari perjalanan yang akan menarik dalam pencapaian impian dan pengembangan diri. Kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan tinggi yang berkualitas dan pengalaman yang berharga selama Anda berada di sini. Kami yakin bahwa setiap individu akan memiliki potensi yang luar biasa dan kami akan mendukung Anda dalam mengembangkan bakat, keterampilan, dan pengetahuan Anda. Bersama, kita akan menjelajahi berbagai peluang, menghadapi tantangan, dan menciptakan memori yang tak terlupakan. Tetaplah terbuka untuk belajar, berkolaborasi dengan seluruh sivitas akademik, dan terlibat dalam kegiatan akademik dan non-akademik, di mana ini akan menjadi kesempatan yang penting bagi Anda untuk tumbuh dan berkembang. Salam hangat dari kami sangat antusias untuk melihat apa yang akan Anda capai di masa yang akan datang. Selamat bergabung dengan keluarga besar Indonesia Mandiri. Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Saya Khairuddin sebagai Ketua STIMIK Indonesia Mandiri. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada mahasiswa STIMIK Indonesia Mandiri. Semoga kita dapat berkolaborasi. Ya. Selama perjalanan proses pembelajaran, saya mengharapkan teman-teman mahasiswa semua dapat melakukan hal yang terbaik bagi teman-teman mahasiswa itu sendiri, bagi orang tua, bagi masyarakat, bahkan penduduk dunia. Salam dari saya, selamat berproses. Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Perkenalkan, saya Nopi Rufianti, menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Riset. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung sebagai bagian dari Akademika Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri, STIMIK dan STIS dan IM. Nah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan bagian di bidang akademik dan riset, di mana bidang akademik ini mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam pendidikan, bidang akademiknya bertanggung jawab mengatur segala proses perkuliahan mulai dari perencanaan kurikulum hingga pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang unggul ya. Lalu dalam penelitian, kami mendukung dan mendorong kegiatan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan baru, inovasi, dan kontribusi ilmiah dalam berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan IT. Nah, begitu pula dalam pengabdian masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjembatani perguruan tinggi dengan masyarakat luas melalui proyek-proyek yang bermanfaat sehingga memberikan solusi untuk masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kami berharap semua dapat bekerja sama dengan baik untuk menciptakan lingkungan akademik yang produktif dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Jailani, Wakil Ketua 2 Bidang Sumber Daya, di mana di dalamnya mencakup bidang keuangan, bidang SDM dan pengembangan karir, bidang logistik dan pengembangan aset, serta bidang sistem informasi dan juga perpustakaan. Untuk kali ini, saya akan melakukan pengarahan di bidang keuangan terlebih dahulu, di mana di dalamnya pada dasarnya adalah sudah dijelaskan ketika melakukan pendaftaran. Hanya saja di sini kita akan membahas mengenai tata caranya saja ya. Jadi di dalamnya urutannya ketika ada perwalian, kemudian UTS, kemudian UAS, maka itu adalah masa periode pembayaran, di mana pembayaran dapat dilakukan seperti yang ada di sini. Baik, ini adalah sistem registrasi mahasiswa yang dilakukan untuk setiap semesternya, di mana nilai nominal cicilan 1, cicilan 2, cicilan 3 itu sudah dijelaskan pada
setiap mahasiswa dalam melakukan pembayaran. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi nominal yang perlu dibayarkan dalam cicilan pertama, cicilan kedua, dan cicilan ketiga. Begitu juga mahasiswa dapat melakukan pembayaran secara penuh untuk setiap semesternya. Jadi dilakukan di awal semester, bisa melakukan pembayaran secara full untuk satu semester, bisa juga dilakukan dengan sistem cicilan yang sudah diterapkan oleh kampus perguruan tinggi Indonesia Mandiri. Nah, sistemnya ini dilakukan setiap awal semester ya. Awal semester pertama melakukan cicilan pertama. Jika tidak melakukan cicilan pertama, maka dianggap mengundurkan diri atau cuti. Nah, setelah melakukan cicilan pertama, maka mahasiswa baru akan bisa melakukan pengisian KRS dan juga melakukan perwalian. Nah, setelah melakukan perwalian, maka mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa. Yang melakukan perkuliahan seperti biasa, kemudian setelah memasuki masa ujian, yaitu UTS, maka mahasiswa memasuki atau melakukan pembayaran kedua atau cicilan kedua. Nah, di sini jika tidak melakukan pembayaran atau cicilan kedua, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian tersebut. Ya, jadi syarat untuk melakukan ujian atau UTS itu melakukan pembayaran cicilan kedua. Kemudian mahasiswa baru bisa melakukan UTS. Setelah UTS, maka perkuliahan lagi. Kemudian masuk sebelum UAS itu ada lagi cicilan ketiga. Sama seperti cicilan kedua, jika tidak melakukan pembayaran cicilan ketiga ini, maka mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian. Seperti itu ya. Dan ini terus dilakukan sistemnya setiap semester sampai lulus gitu. Saya Pak Tahir Wanto selaku Wakil Ketua 3 Bidang Admisi dan Kemahasiswaan dengan rendah hati menyambut kalian di acara pengenalan kampus ini. Hari ini kita bukan hanya berkumpul sebagai individu-individu yang baru datang, tetapi sebagai bagian dari sebuah komunitas yang dinamis dan penuh potensi. Kepada mahasiswa baru, kalian adalah harapan dan energi baru bagi kampus ini. Mari kita bersama menjalani perjalanan yang menarik dan penuh tantangan. Kampus ini bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat untuk tumbuh, berkolaborasi, dan pengembangan diri. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat bergabung dalam keluarga besar kampus ini. Mari bersama-sama menjadikan setiap langkah kita di sini sebagai landasan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Selanjutnya adalah memperkenalkan seluruh pejabat dan juga staf yang ada di Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri. Halo IM Lovers, saya Intan Pramesti Dewi, saya adalah Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Mandiri Bandung. Halo IM Lover, saya Muji Rahayu. Saya sebagai Sekbim Humas dan Kerjasama. Halo IM Lovers, nama saya Nur Hayati. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Penjaminan Mutu Internal. Salam kenal. Halo IM Lovers, perkenalkan nama saya Nenda Marliani, saya Ketua Program Studi Akuntansi. Halo IM Lovers, saya Duma Soswati Ritonga sebagai Ketua Program Studi Manajemen. Halo IM Lovers, saya Yudi Widya Arpana Rustam, Ketua Program Studi Sistem Informasi. Halo IM Lovers, perkenalkan nama saya Asto Purwanto, saya Ketua Program Studi Teknik Informatika. Halo IM Lovers, saya Haryoso Wicaksono sebagai Kepala Bagian Layanan Akademik dan Administrasi dan Kemahasiswaan. Halo IM Lover, nama saya Parningotan Pangaribuan sebagai Staf Layanan Akademik, Administrasi dan Kemahasiswaan. Halo IM Lover, nama saya Juanda sebagai Staf Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Halo IM Lovers, saya Muhammad Ali Ramdhani sebagai Kepala Pelaporan. Halo IM Lovers, saya Hendra Gunawan sebagai Kepala Bagian Riset dan Pengabdian Masyarakat. Halo IM Lovers, perkenalkan saya Dani Sopian sebagai Kepala Bagian Keuangan. Halo IM Lovers, saya Apri Sintia Palopi, Staf Bagian Keuangan. Halo IM Lovers, saya Rizda Nur Aida sebagai Staf Bagian Keuangan. Halo IM Lovers, saya Ridwan Herdiansyah sebagai Kepala Bagian SDM dan Pengembangan Karir dan juga sebagai Kepala Logistik dan Aset. Halo IM Lover, saya Heri Kusdianto sebagai Koordinator Aset dan Logistik. Halo IM Lover, saya Yaya Sutarya sebagai Staf Logistik dan Aset.
Halo IM Lover, saya Jasaluddin sebagai staf security. Halo IM Lover, saya Halif Fajar sebagai Kepala Pusat Sistem Informasi dan Perpustakaan. Halo IM Lovers, saya Catur Pujasuti sebagai Koordinator Perpustakaan. Halo IM Lovers, saya Asep Dani Alamsyah, saya sebagai Kepala Admisi. Halo IM Lovers, saya Reza Herdiana sebagai Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Halo IM Lovers, saya Nita Feryawati sebagai staf admisi. Halo IM Lovers, perkenalkan saya Mutia sebagai staf admisi. Halo IM Lovers, saya Fitriani sebagai staf administrasi. Oke, itulah pengarahan dari Wakil Ketua 2 Bidang Sumber Daya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.